Ya mandi sih, mandi, sholat subuh dulu. Gimana? Kapan nikah? Angen lada, semur daging kebo. Kayak abis gak makan sebulan gitu ya. Langsung makan gitu kan. Masa saya lagi diet, masa gitu sih, kan gak bisa. Jadi ya paling kita makan lagi. Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyaman ya di hati. Hai Healthies, dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyaman ya di hati. Hai, bertemu lagi dengan Desita. Lebaran sebentar lagi. Alhamdulillah nih, bentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan. Sedih sih karena bulan puasa udah mau selesai ya. Tapi kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesehatan hingga akhir Ramadan ini. Udah pada beli baju baru belum? Nah, kalau belum sabar-sabar ya nunggu THR cair. Tapi kalau misalkan udah beli baju baru, jangan sampai nih sebulan kemudian udah langsung kekecilan karena pas lebaran makannya kalap. Padahal bulan Ramadan kemarin kita udah melatih kesabaran ya. Tapi pas lebaran makannya malah kalap. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan para Minions Studio Mini Promkes tentang apa aja sih yang mereka lakukan saat lebaran dan upaya apa aja nih yang dilakukan oleh mereka biar abis lebaran nggak lebaran. Yuk kita dengerin bersama, let's go! Kalau lagi lebaran, Mbak MC yang pertama kumpul keluarga, terus silaturahmi ke tetangga, terus ke sekitar lah ya pokoknya. Dan karena Mbak Im masih punya nenek nih dari ibu, pasti memang yang pertama dikunjungi itu adalah nenek untuk bersilaturahmi atau lebaran. Nah, lebaran yang pasti sholat id dulu, terus habis itu kumpul sama keluarga. Nah, kumpulnya sukanya tuh kita didatengin sama tetangga-tetangga sekitar karena termasuk orang tua ini yang sesepuh ya, jadi pasti pada datang tuh. Istirahat tidur. Kalau lagi lebaran saya biasanya sih pasti kumpul bareng keluarga, terus ya pasti ke rumah nenek dulu ya, ke rumah nenek, ke rumah orang tua gitu. Ya mandi sih, mandi, sholat subuh dulu, terus baru ke masjid, sholat id gitu. Biasanya sholat id, habis itu ke rumah nenek, kita silaturahmi sama saudara-saudara. Kalau aku sih paling ngerusuin ke rumah saudara aja gitu. Wah, tentunya pagi-pagi kita bareng-bareng nih bersama keluarga pergi ke masjid. Kalau enggak ke lapangan tempat kita biasa sholat id bersama. Habis itu biasanya kita maaf-maafan, kemudian silaturahmi deh, kumpul bersama keluarga besar. Iya, jadi pulang dari sholat id, kita habis itu ngiter-ngiter dulu sebelum pulang ke rumah, salaman dulu, terus silaturahim dulu ke tetangga. Soalnya meskipun era sekarang ya pandemi juga, jadi meskipun tetanggaan kadang nggak ketemu juga gitu. Jadi pas habis sholat id ya bareng-bareng, baru di situ kita saling maaf-maafan bareng gitu. Tetap ya, kita juga harus keliling-keliling silaturahmi dengan keluarga besar kita. Biasanya sih pasti kita silaturahmi, kumpul-kumpul sama keluarga, jalan-jalan, ya lebaran lah pada umumnya. Setelah sholat id, ya kalau di rumah dengan tetangga dulu kita silaturahmi, tetangga terdekat, dalam satu satu RT atau satu jalan yang utama. Setelah itu saya ke orang tua, ibu saya di Serpong ya, dan adik saya di sana, jadi saya ke sana, tentu silaturahmi dengan orang tua lah ya. Begitupun kalau lebaran pasti Mbak Im menyempatkan dengan keluarga untuk ziarah. Jadi ziarah ke makam kakek, makam keluarga yang memang sudah meninggal seperti itu. Jadi habis itu biasanya karena kebetulan aku bareng sama masih tinggal sama mama ayah, jadi kita akan ngiter juga ke keluarga mama sama ayah sih gitu. Kalau lagi silaturahmi sama keluarga itu ngapain aja? Sungkeman. Udah gitu kita bersama kakak adik berangkat ke rumah nenek untuk kumpul, salam-salaman, ngobrol-ngobrol, terus main sama ponakan, lucu-lucuan, bercanda-bercanda, dan tentunya makan-makan. Diet. Habis lebaran, habis sholat id nih ya, kita tuh biasanya sungkeman ke bapak, ke ibu, terus habis itu kita makan deh. Ya seperti itu ya silaturahmi, dan ya banyak makan-makan kayaknya. Ya makan, gibahin minyak mungkin yang terus naik.
ngobrol-ngobrol lah sama keluarga sama tetangga yang udah lama jarang jumpa kan sekarang, jadi karena jauh udah jarang ketemu ya kita ngobrol-ngobrol. Yang jelas ngobrol seru-seruan. Karena kan udah lama banget ya nggak ketemu, apalagi ada COVID ini. Jadi kita membatasi lah supaya nggak ketemu bareng gitu. Nah jadi kalau Lebaran ya udah silaturahmi, kangen-kangenan, ngobrol sama makan-makan. Diet. Kita makan lagi. Kalau lagi silaturahmi sama keluarga itu biasanya pasti ngobrol-ngobrol, makan-makan, cerita-cerita, ketawa-ketawa. Ya seru-seruan aja. Karena udah 2 tahun ya kita gak kumpul sama keluarga. Jadi pasti kebayang dong hebohnya. Makan, ngobrol, update kehidupan. Biasa ya Riz ya, ngobrol, update kehidupan. Biasanya gue kalau Lebaran ya maaf-maafan gitu kan, silaturahmi sama keluarga. Sebenarnya gue juga males sih, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang gimana? Kapan nikah? Ya, itu dia, gitu-gitu. Terus sambil silaturahmi pasti sambil makan-makan kan. Pasti kan udah masakan tuh dari berapa hari yang lalu. Kalau silaturahmi itu kan keluarga pada datang ya, saudara-saudara datang ke rumah. Kita makan lagi. Diet. Kita makan lagi. Nah kalau untuk makanan nih, makanan apa yang dimakan kalau pada saat Lebaran? Nah ini ada satu yang memang selalu ada sebenarnya kalau Baim ke rumah nenek ini, ada kolang-kaling Fanta. Itu biasanya nyokap tuh masak soto Makassar ya, terus buras gitu ya, terus macam-macam deh. Tapi paling yang saya tunggu tuh soto Makassar sih, itu enak banget pokoknya. Ada opor, ada daging perintil. Yang udah pasti ada itu karena aku ada aliran Sulawesinya. Jadi makan buras. Buras itu kayak ketupat, tapi dia dimasaknya pakai santan. Jadi lebih gurih. Tapi tetap ada ketupat juga. Terus ada lauknya sih sama sih. Ada semur, ada rendang, ada opor, ada sambal goreng ati. Menu wajib pas Lebaran itu adalah opor. Opor ayam ya dengan santan-santan dan yang berwarna kuning itu. Terus rendang, ati ampela, balado ati ampela, sama ada konro. Oh iya, kalau di Pemalang, di sana itu ada makanan khas tauco. Itu biasanya kita beli sih, nggak bikin. Tauco itu kayak soto, tapi ada tauconya gitu. Enak. Makanannya, kalau di Serang itu ada yang ciri khasnya. Angeun lada, semur daging kebo. Angeun lada mengandung santan. Kalau semur daging kebo sih enggak ya, banyak kecapnya. Cuman kecapnya itu loh banyak banget, jadi manis banget. Terus apalagi yang mengandung santan? Opor ayam pasti. Sambal kentang, santan juga. Ya gitu deh, semua makanan mengandung santan. Enak sih ya, emang momennya kan ya. Terus juga mengandung apalagi yang pedes-pedes. Sambal kalau di Serang itu sambal melinjo ya. Sambal melinjo itu kayak campur cabe semua. Jadi kayak banyakan cabenya daripada melinjonya. Yang pasti ketupat ya. Kemudian sayurnya sayur labu. Kemudian lauknya itu, ini hobi saya memang. Ati, kentang sama pete. Itu hobi, itu ya sekali-sekali perlu saya nikmati. Banyak, ada opor. Biasanya mama masaknya rendang. Semur tuh yang gak pernah terlewat tuh semur. Sayur godok, tahu kan? Itu ketupat juga itu selama 7 hari nggak bakal habis. Jadi makanan apa yang biasanya dimakan kalau lagi Lebaran? Pastinya ketupat, terus ada lontong, terus ada santan, rendang. Ya pokoknya rumah makan Padang tuh ada dah di situ. Ya, yang bersantan-santan, minumnya yang bermanis-manis. Wah, balas dendam saat itu. Diet. Kita makan lagi. Kalau kue saat ini memang yang
kita buat itu kue-kue kering ya, artinya memang kayak nastar, kastengel dan lain-lain tuh semuanya ada sih sebenarnya. Ya kue-kuean gitu ya yang gulanya banyak banget. Terus nggak ketinggalan juga kue-kue keringnya itu mesti banget sih. Nastar, kastengel, sagu keju. Kue itu sih sebenarnya nggak cuma lebaran sih, sebenarnya simbolnya lebaran ya, tapi makannya sih sebelum lebaran. Ya saya juga suka banget sih kue-kue lebaran ya, terutama yang yang keju tuh, kastengel gitu ya, nastar itu juga enak sih, enak banget. Dan tentunya ada makanan-makanan kue kering yang banyak mengandung manis-manis, pemanis-panis itu kayak kastengel. Terus apalagi nastar ya, kue keju. Aduh itu enak semua sih ya, memang momennya tuh pas banget. Apalagi kalau udah ngumpul sama keluarga, ya udah sambil ngobrol, ya udah ini cobain. Udah gitu selain datang ke rumah nenek, ke rumah saudara yang lain, itu pasti disuguhin makanannya sama. Ayo dicicipin. Gak enak dong ya nolak gitu kan. Iya Uwa, iya Bibi gitu kan. Iya Om, Tante, ya udah dicicipin. Dan itu kan berapa puluh kue-kue kering itu dimasukin selama ya kurang lebih 3 hari selama lebaran itu ya, keliling dari rumah saudara ke rumah saudara yang lain. Kuenya banyak, kuenya juga kue-kue kering gitu. Terus juga kalau bokap biasanya bikin manisan kolang-kaling. Nah itu yang biasanya jadi tradisi di keluarga. Kalau lebaran tuh kan pasti ketupat, opor, terus semur ayam, sambal kentang, sop buntut, ya? nastar, kastengel, lapis legit, apalagi apalagi ya, kacang mete, kacang bawang, kacang goreng, semuanya. Makanan khas ya, makanan khas waktu pas lebaran kayak opor, ketupat, apalagi sih sayur ya, sayur pepaya itu. Duh pokoknya sama kue-kue tuh yang di meja, sama apalagi kacang goreng kali ya. Kalau lebaran pasti makanan-makanan menu lebaran. Ada ketupat, ada rendang, opor, sambal goreng kentang, kue-kue gitu. Ya pokoknya inilah makanan-makanan menu lebaran. Tapi biasanya juga ada menu-menu tambahan ya, kayak misalnya tuh ada bakso, somai. Tapi yang intinya sih makanan tuh berlimpah ruah ya kalau lebaran. Lo abis lebaran jadi lebaran, ya takut sih. Tapi gimana itu kalau datang ke rumah saudara, masa iya sih kita tolak? Nggak bisa nolak deh biasanya. Jadi langsung makan gitu kan. Masa saya lagi diet, masa gitu sih, kan nggak bisa. Tanpa setelah lebaran aja sekarang udah lebar banget sih. Cuman kalau misalnya setelah lebaran itu kan makannya banyak tuh. Banyak dan benar-benar karena makanannya itu yang ada hanya setahun sekali ketemu ya. Maksudnya kayak kue-kue keringnya tuh kan kalau bukan lebaran kayaknya nggak enak gitu untuk dimakan kue keringnya. Jadi udah pasti takut sih. Ya takut sih, cuma kan setahun sekali nggak apa-apa ya. Ya habis itu kan kita olahraga kalau ingat. Ya sekali dalam setahun ya makan besar. Habis itu biasanya kan puasa ya, puasa Syawal maunya. Kita makan lagi. Diet. Gak takut abis lebaran jadi lebaran? Takut sih, pasti takut. Apalagi balas dendam itu kan. Kita udah sekitar sebulan puasa, nahan diri, nafsu segala macem. Tiba-tiba pas lebaran disuruh makan gitu kan. Abis sholat id makan. Wah barbar banget itu. Takut juga sih, karena kayaknya pas hari lebaran itu, apalagi hari pertama ya, makannya itu kayak gak ada, kayak abis gak makan sebulan gitu ya. Agak takut juga sih sebenarnya. Tapi lebih ke niat besok aja dietnya. Jadi ya gitu, denial ya. Ya alhamdulillah saya menjaga diri. Ya menjaga diri dengan aktivitas fisik olahraga yang ya di luar lebaran tentunya ya, pada saat puasa masih sempatkan, kemudian di luar Ramadan juga masih sempat rutin ya, kadang bersepeda, kadang juga ya kerja bakti di rumah itu juga mengeluarkan keringat, dan alhamdulillah sih BMI saya masih 24-an gitu. Kalau takut sih saya pikir enggak ya, karena saya juga sekarang sudah sangat aware sekali sih dengan konsumsi yang berlebihan itu nggak bagus ya.
Tapi ya kalau lebaran boleh lah dikit-dikit kali ya. Tapi kalau pasca lebaran ya saya sih pasti udah ya saya punya strategi sih. Memang udah mulai mengurangi makan makanan yang banyak gula ya. Mungkin terutama ya nasi saya udah mulai mengurangi, nggak seperti biasa. Terus paling ya pasti abis lebaran saya mau genjot lagi buat olahraga sih. Ya tetap ya, kita kalau habis lebaran tetap harus punya planning, harus punya rencana ke depan supaya nggak makin bongsor. Nah ini teman-teman juga harus bisa jadi antisipasi, harus bisa punya planning olahraga, harus bisa ngerem karena habis lebaran ingat ada puasa. Nah habis lebaran tetap harus puasa sehingga nanti bisa mengurangi asupan-asupan yang makin menumpuk di tubuh gitu. Jadi tetap harus jaga pola makannya, tetap harus olahragain juga biar makin six pack. Jadi biasanya kalau kayak gitu aku siasatinnya abis lebaran mulai lagi tuh aktivitas fisiknya, sama juga biasanya ditambah juga puasa Syawalnya 6 hari untuk mengantisipasi dari lebaran kemarin gitu. Biasanya sih udah diniatin sih, abis ini bakal puasa lagi nih. Jadi misalnya hari kedua atau hari ketiga setelah lebaran, pengen puasa lagi. Terus habis itu mungkin kemarin selama puasa itu jarang misalnya makan buah gitu ya, karena males gitu pas sahur atau pas buka. Jadi mau sedikit ditertipin lagi untuk balik ke pola makan yang lebih sehat. Tapi biasanya gue sadar diri itu langsung. Ya, jangan langsung dihantam semua makanan, jangan gitu. Kalau udah ngabisin satu toples kue, ya mbok ya sadar diri gitu, jangan makan santan lagi gitu kan. Jadi gue biasanya gue melanjutkan puasa lagi biasanya buat ganti. Jadi langsung tuh gue itu biar gue ngerem diri gitu. Ya makannya yang hari ini makan kacang, besok makan nastar, ganti-ganti. Kita makan lagi. Diet. Jadi ya paling kita batasin deh makanan, nggak semuanya dimakan. Terus perbanyak makan sayur dan buah. Jangan lupa tuh, karena itu penting banget supaya nggak lebar. Emang kalau ke rumah saudara tuh nggak mungkin kita jarang nemuin buah ya. Pasti makanannya tuh yang santan-santanan semua gitu kan, kue-kue gitu yang mengandung banyak terigu gitu kan dan gula-gula. Ya kalau udah balik ke rumah tetap harus standby di kulkas, cek harus ada stok buah juga gitu. Yang paling penting lagi aktivitas fisiknya jangan sampai kendor. Abis lebaran itu ya udah tetap harus jaga kondisi badan dengan cara apa? Workout. Buat apa manfaatnya? Bakar kalori dong. Jadi kalau udah banyak makanan masuk, ya harus seimbang. Olahraganya juga workout. Kalau kayak saya yang kelebihan berat badan, itu harus workout plus latihan beban. Kalau Mbak Im sendiri selalu menjaga supaya olahraga itu tetap terjaga. Olahraga itu tetap dilakukan secara teratur sehingga badan pun tetap tidak lebar gitu pada saat setelah lebaran. Itu sebenarnya Mbak Im lakukan juga tidak hanya pada saat setelah lebaran ya. Jadi pada saat ini pun ketika menjalani proses ibadah bulan suci Ramadan itu selalu olahraga. Dan yang udah pasti pengen balik untuk jalan pagi lagi. Kan di sini juga kita ada komunitas untuk jalan pagi. Jadi pengen aktifin lagi untuk lebih rutin jalan pagi gitu. Lebih banyak olahraga dan tentu ya mau nggak mau kita juga harus cek kesehatan ya, karena pada saat kita habis lebaran bisa jadi konsumsi kita berlebih dan saat itu ya mungkin saat yang tepat buat kita untuk pemeriksaan kesehatan gitu, mau cek gula, cek tekanan darah dan lain sebagainya. Jadi mau cek kesehatan, terus habis itu ya mau lihat nih kadar semua sih kesehatannya tuh bagus atau enggak. Nah itu biar kita tahu, oh ternyata asupan makanan selama lebaran bikin gula darah gue naik ya, terus kolesterol tinggi ya, asam urat tinggi ya. Nah bisa ketahuan banget kan, jadi kayak gitu. Kita makan lagi. Diet. Workout. Supaya nggak lebar.
Oke, Healthies, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga selama ini ibadah yang kita udah lakukan selama bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan healthy semua juga makin sehat. Kita bisa makin hidup lebih baik lagi. Oke, Healthies. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah puasaku, ibadah puasamu, dan ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bisa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa olahraga dan cek kesehatan rutin. Halo Healthies, saya Riri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa tetap disiplin protokol kesehatan dan salam sehat. Poro mau mengucapin mohon maaf lahir batin, selamat berlebaran, dan semoga setelah bulan puasa ini kita menjadi lebih sehat dan lebih produktif. Salam sehat. Healthies, Emma mengucapkan selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah bulan puasa ini kita jadi makin sehat, makin semangat lagi untuk berperilaku hidup sehat. Amin. Salam sehat, Healthies. Priti mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini bisa mendapatkan berkah, lebih baik lagi ke depannya. Pola hidup sehatnya yang udah kita jalani selama sebulan itu juga bisa kita terapkan di bulan-bulan yang lain. Seperti itu. Mohon maaf lahir dan batin, teman-teman. Dita dan Riris, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. selamat lebaran bagi Healthies yang merayakan dimanapun kalian berada. Dan tetap selalu jaga kesehatan. Sehat ya. Ya, Healthies, Baim mau ngucapin juga selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, semoga di lebaran kali ini semuanya jauh lebih baik dan semua Healthies tetap sehat selalu di tahun-tahun berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan puasa kita selama 30 hari ini, sama 1 bulan ini bisa diterima dan menjadikan bekal kita untuk kehidupan di akhirat kelak, dan semoga kita lebih sehat, kita lebih bisa jadi yang lebih baik. Healthies, dalam momen yang baik ini kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah selesai bulan puasa ini ya, bulan ujian ya, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Tentu setelah bulan puasa ini mudah-mudahan ya, harapan saya buat Healthy semua selalu sehat ya, semakin sehat ya, dan tentu semakin baik ya, karena itu adalah berkah, atau karena itu adalah harapan setelah menyelesaikan tantangan di bulan puasa ini. Kepada para sahabat, pada teman-teman dan mitra yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami, pada teman-teman Dinas Kesehatan, Provinsi, Kabupaten Kota, serta Puskesmas, terlebih bagi teman-teman promosi kesehatan, saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga segala dosa dan kesalahan dari saya, sengaja maupun tidak sengaja, dapat dimaafkan, dan kita bisa kembali seperti bayi yang suci, kertas yang bersih, dan insya Allah dipertemukan dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi obrolan kita bersama dengan Minion Studi Mini Promkes. Desita dan Minion Studi Mini Promkes ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, bagi yang mau mudik, hati-hati di jalan ya. Dan jangan lupa untuk dengerin episode podcast sebelumnya di sini nih, dengan Kak Baim tentang info mudik aman, sehat, dan selamat. Nah, semoga setelah bulan puasa ini kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sehat tentunya. Dan juga nih, semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan tahun depan. Amin. Nah, teman-teman, tetap jaga kesehatan ya dengan mengatur pola makan dan aktivitas fisik.
Jangan lupa untuk dengerin terus podcast kita di Spotify Studio Mini Promkes dan juga subscribe akun YouTube kita di Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI. Nah, bagi yang gak mau ketinggalan informasi kesehatan dan informasi tentang Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, bisa banget untuk follow akun Instagram kita di @dit.promkes. Sebelum closing, Desita mau kasih satu pantun nih. Desita camping tidur di tenda. Makannya pakai sop iga. Maaf-maafan jangan ditunda. Protokol kesehatan tetap dijaga. Salam sehat. Bye-bye. Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyaman ya di hati.